Selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas protokol yang digunakan pada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang selanjutnya pada materi prosedur instalasi server South Switch berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah aplikasi VoIP dan keamanannya. Oke, apa sih contoh aplikasi VoIP? Kalau di zaman sekarang ini kalian sudah banyak menggunakan seperti WA, di situ kalian bisa telepon-teleponan, bisa video call, kemudian Line di Facebook, nah Skype nih. Di sini dicontohkan adalah Skype. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia adalah Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Nah, layanan keamanan yang diberikan oleh Skype dan aplikasi VoIP lainnya itu adalah privacy dan autentifikasi. Privacy itu contohnya, bukan contohnya, privacy itu maksudnya data yang dikirimkan itu adalah data yang sudah dienkripsi. Jadi, baik pengirim maupun penerima tidak tahu bagaimana proses atau bagaimana data itu diproses. Jadi, tahu-tahu kamu bisa menerima telepon dari teman kamu. Dan penerima juga demikian, dia tahu-tahu dapat informasi berupa suara dari pengirim. Itu maksud dari privacy. Jadi privacy di sini yang dimaksudkan itu adalah enkripsi, datanya itu disembunyikan. Kemudian keamanan yang diberikan selanjutnya dari aplikasi VoIP itu adalah authentication. Authentication itu adalah mengautentifikasi. Jadi kamu ketika menggunakan Skype ataupun WA ataupun Line itu pasti diminta untuk login. Apakah benar orang ini adalah pemilik sebenarnya? Misalnya akun A itu dia memiliki email dan password. Di situ kamu pasti diminta untuk login sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Jadi keamanannya itu terjaga. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan akun. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah keuntungan dari aplikasi VoIP. Di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu adalah biayanya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh. Nah, karena kita menggunakan jaringan internet, jadi pasti biayanya itu lebih rendah. Kalau sebelumnya orang-orang zaman dulu itu kan kalau telepon-teleponan itu pakai pulsa yang lumayan mahal, biasanya 1 menit itu sudah menghabiskan pulsa berapa ribu gitu misalnya ya. Kalau di zaman kita malah jarang beli pulsa malah. Jadi kita hanya perlu membeli paket internet, kita sudah bisa telepon berkali-kali ke teman kita. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah manfaat instruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Jadi memanfaatkan jaringan data yang sudah ada untuk suara. Jadi tidak dibutuhkan biaya tambahan ketika kita mau menambahkan komunikasi suara. Yang selanjutnya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Nah, VoIP sendiri ini membutuhkan bandwidth yang kecil, jadi hanya sekitar 8 kbps bandwidth-nya. Ya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, VoIP ini memungkinkan gabung dengan jaringan telepon lokal. Jadi kalau kamu di rumah sudah punya jaringan telepon lokal, itu bisa digabung dengan VoIP. Bisa disambungkan dengan PABX yang ada. Kemudian berbagai jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar.
Contohnya kalau di Indonesia itu ada yang namanya VoIP rakyat. Kemudian contoh yang selanjutnya, variasi penggunaan peralatan yang ada, misal PC sambung ke telepon biasa, IP phone, headset. Nah, aplikasi VoIP karena memiliki keuntungan, pastinya juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari aplikasi VoIP, kualitas suaranya tidak sejernih jaringan PSTN. Kalau kita telepon menggunakan WA ya, kadang-kadang itu kan suaranya tidak jernih, terputus-putus, tergantung dengan kondisi internet yang kita pakai. Kemudian ada jeda dalam berkomunikasi. Ini juga tergantung dari jaringan internet yang kita pakai. Jadi ada jeda kurang lebih sepersekian detik. Jadi antara penerima dan penelpon itu ada jedanya. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, regulasi dari pemerintah Republik Indonesia itu sendiri membatasi penggunaan VoIP karena harus disambung dengan jaringan milik Telkom. Kemudian di sini ada kelemahan lainnya bahwa tidak ada jaminan jika kualitas VoIP melewati internet. Ini kaitannya dengan ada kemungkinan jika pesan kita itu disadap, tapi itu kemungkinan yang sangat kecil. Lagian siapa juga yang mau nyadap telepon kita ya? Tapi itu merupakan salah satu kelemahan. Kemudian peralatannya relatif mahal. Selanjutnya berpotensi menyebabkan jaringan yang terhambat atau stuck. Setelah keuntungan, keuntungan dan kelemahan, dan ada juga kualitas dari suara. Kualitas VoIP ini dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu kapasitas bandwidth, tingkat hilang paket, dan waktu tunda yang terjadi di dalam jaringan. Bandwidth sendiri itu adalah ketersediaan sumber daya jaringan dalam bentuk lebar pita yang digunakan untuk mentransmisikan data paket. Sedangkan tingkat hilang paket itu adalah parameter yang menyatakan besarnya laju kesalahan yang terjadi sepanjang jalur pengiriman data paket dari pengirim ke penerima. Ini tingkat kualitas suara VoIP. Jadi kalau bandwidth kita bagus, kualitas suara kita juga akan bagus dan tidak akan terjadi gangguan ketika kita melakukan telepon. Kemudian sini ada arsitektur, ada beberapa arsitektur, ada arsitektur fungsi, arsitektur jaringan, protokol signaling gateway atau SG controller. Kita lihat yang arsitektur fungsi. Arsitektur fungsi di sini yang pertama ada manajemen plane. Manajemen plane bertugas untuk menangani fungsi berlangganan seperti dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen lainnya seperti informasi billing. Selanjutnya ada service dan application plane menyediakan kendali logika pengeksekusi satu atau lebih jasa dan layanan atau aplikasi yang ada di dalam satu jaringan VoIP. Yang ketiga ada call controller dan signaling plane itu mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transport plane. Selanjutnya ada transport plane. Transport plane di sini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Selain arsitektur fungsi, ada juga arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan di sini ada ada tiga. Yang pertama ada application server. Application server adalah entitas pengeksekusi aplikasi yang berperan untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Selanjutnya ada MG atau Media Gateway, itu adalah elemen transport untuk merutekan atau membuat rute trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda.
Dan terakhir ada signaling gateway. Gateway sendiri itu adalah gerbang ya, gerbang antar jaringan sinyal SS7 dengan node pada jaringan IP yang dikontrol oleh soft switch. Selanjutnya, protokol signaling gateway atau SG controller. Signaling gateway controller. Di sini protokol yang digunakan untuk signaling gateway adalah protokol SIGTRAN. SIGTRAN adalah sebuah singkatan dari Signaling Transport yang menghasilkan sebuah spesifikasi untuk sebuah keluarga protokol yang menyediakan layanan datagram dan layer penyesuaian untuk signaling system 7 atau SS7 dan ISDN Communication Protocol. Nah, jadi sudah selesai untuk materi aplikasi VoIP dan keamanannya. Jadi keamanannya tadi berupa privacy dan autentifikasi. Selain itu ada keuntungan, kelemahan, aplikasi kualitas suara VoIP dan arsitektur fungsi, arsitektur jaringan, protokol signaling gateway. Nah, semoga video yang singkat ini bisa dimengerti, bisa dipelajari. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.